Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal SKB untuk kemampuan pedagogik guru. Dan ini sudah part 13 ya teman-teman. Jadi buat kalian yang belum menonton part 1 sampai dengan part 12, silahkan cek di playlist, nanti linknya saya simpan di description box. Nah, di playlist itu juga kumpulan soal SKB keguruan atau tenaga pendidik, berisi pula soal-soal SKB untuk tenaga guru, untuk guru PPKN, guru IPS terpadu, guru PGSD, maupun untuk guru SMK OTKP. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan soalnya. Untuk kemampuan pedagogik guru, soal nomor 1. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta C6 yang tepat adalah: apakah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa, atau yang E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, jadi teman-teman, untuk soal pedagogik ini berlaku untuk semua formasi guru ya teman-teman, untuk pedagogik umum ini. Jadi bisa dipelajari untuk semua formasi yang melamar untuk keguruan. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah yang E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Yang ini pasti kalian sudah bisa jawab dong teman-teman kalau kalian menonton untuk video di part 1 sampai dengan part 12. Karena ini sudah sering saya singgung juga. Nah, jadi untuk pembahasan untuk soal seperti ini, seperti yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa untuk menjawab soal yang ini kita harus dapat memahami tingkatan dari kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Seperti misalnya untuk tingkatan kognitif C1 itu kan mengingat, berarti contoh kata kerja operasionalnya adalah menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label. Kemudian tingkatan kognitif untuk C2 yaitu memahami, kata kerja operasionalnya adalah membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. Kemudian untuk C3 yaitu menerapkan, kata kerja operasionalnya adalah melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, dan menggunakan. Sedangkan untuk C4 yaitu menganalisa, kata kerja operasionalnya adalah memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, dan menguraikan. Selanjutnya untuk C5 yaitu mengevaluasi, kata kerja operasionalnya adalah membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, dan memonitor. Dan yang terakhir untuk C6 yang sesuai dengan yang ditanyakan yaitu mencipta. Kata kerja operasionalnya yaitu ditandai dengan kata membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Jadi dari choice yang ada, jawaban yang tepat tentu saja adalah membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah: apakah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input dan proses output.
B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Atau yang E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang B ya teman-teman, yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, jadi teman-teman, unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya itu memenuhi kaidah A, B, C, dan D, yaitu A. Audience, yaitu peserta didik yang akan belajar. B. Behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. C. Condition adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Dan D. Degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Nah, untuk kaidah ABCD ini juga sudah pernah saya buat soalnya di video pembahasan kemampuan pedagogik yang lain. Nah, di sini saya singgung lagi ya teman-teman. Jadi saya harap kalian sudah bisa menjawab yang tepat adalah yang B, karena dia sudah memenuhi kaidah A, B, C, dan D, di mana A-nya adalah audiens yaitu siswa dapat, yang B-nya yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan kondisi perangkat keras secara benar adalah yang D-nya. Dan kemudian yang C adalah setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya. Apakah A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, atau yang E. Prinsip? Nah, jawaban yang tepat adalah yang D. Konsep. Nah, oke teman-teman, di sini saya menyajikan tabel agar kalian lebih memahami menentukan jenis materi dan indikator hasil belajar yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, kalau misalnya jenis materinya adalah fakta, berarti indikatornya itu apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Sedangkan kalau jenis materi yang diberikan adalah konsep, maka indikator hasil belajar yang harus dikuasai oleh siswa itu sendiri adalah apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, dan mengklasifikasikan. Nah, selanjutnya jika dia adalah prosedur, maka siswa itu diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Sedangkan kalau dia adalah prinsip, maka apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep sebab akibat. Selanjutnya, apabila jenis materi yang diberikan adalah keterampilan, maka indikator yang harus dikuasai atau dipelajari oleh siswa adalah
apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Nah, selanjutnya aspek afektif adalah apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Nah, selanjutnya aspek motorik, yaitu apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Tujuan pembelajaran yang diminta, siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas itu termasuk dari jenis materi berupa konsep. Selanjutnya, soal nomor 4, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk menentukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu apakah A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, atau yang E. Kontekstual. Nah, untuk strategi pembelajaran ini juga sudah sempat saya jelaskan di video pembahasan SKB untuk kemampuan pedagogik guru ya teman-teman. Jadi saya yakin kalian pasti udah jelas dan paham lah apa itu kooperatif, inquiry, kontekstual, discovery, dan problem solving. Jadi untuk menjawab soal ini pasti kalian udah bisa dong teman-teman. Nah, jadi yang tepat di sini untuk soal nomor 4 adalah choice yang E. Ya, ini menggunakan kontekstual ya teman-teman. Nah, jadi kalau strategi atau model pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis, di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai dengan 5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Selanjutnya, problem solving adalah merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Jadi ini strategi pembelajaran pemecahan masalah ya teman-teman. Selanjutnya, inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan cara berpikir kritis dan logis. Selanjutnya, discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran kontekstual atau biasa disebut contextual teaching and learning adalah suatu konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? Apakah A. Bagan, B. APE, atau alat permainan edukatif, C. flipchart, D. foto, atau yang E. gambar? Ya, yang tepat untuk soal nomor 5 ini teman-teman adalah choice yang A. Nah, jadi bagan atau chart ini seperti halnya media grafis yang lain, fungsinya itu yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Nah, selanjutnya teman-teman, syarat bagan yang baik itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, dapat dimengerti anak. Yang kedua, sederhana dan lugas, tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Yang selanjutnya, diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap termasa juga tidak kehilangan daya tarik. Contohnya itu bagian organisasi, bagian alur siklus air.
Soal selanjutnya nomor 6, seorang guru merancang evaluasi dengan berdasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah apakah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, atau yang E. Evaluasi penempatan. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah yang B. Evaluasi sumatif. Saya ingatkan lagi ya teman-teman, agar kalian lebih mantap lagi mengenai kemampuan pedagogik ini, sebaiknya kalian juga menonton video-video yang sebelumnya yang part 1 sampai part 12 agar kalian lebih matang lagi mengenai materi kemampuan pedagogik guru ini. Untuk linknya kalian bisa cek nanti di description. Oke, jadi di sini kita akan paparkan lagi satu persatu mengenai jenis evaluasi ini biar kalian lebih paham ya teman-teman. Yang pertama, evaluasi diagnostik adalah suatu evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa berdasarkan faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Selanjutnya, evaluasi penempatan adalah suatu evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa itu sendiri. Yang keempat adalah evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Nah, yang kelima adalah evaluasi sumatif yang merupakan jawaban dari soal di atas ya teman-teman. Adalah merupakan suatu evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar dari siswa atau peserta didik. Dari evaluasi berdasarkan tujuan itu ada pula evaluasi berdasarkan sasaran ya teman-teman. Yang pertama adalah evaluasi konteks, yaitu jenis evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Yang kedua, evaluasi input adalah evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber, daya, maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, evaluasi proses adalah evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung, dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Nah, selanjutnya adalah evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini biasa juga disebut produk ya teman-teman, adalah merupakan suatu evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Nah, yang terakhir berdasarkan sasarannya adalah evaluasi outcome atau lulusan, merupakan evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yaitu dengan mengevaluasi lulusan tersebut setelah dia terjun ke masyarakat. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pembelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Apakah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan kelulusan materi pembelajaran. Atau yang E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat, dan sumber bahan, serta alokasi waktu.
Nah, teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini ada di choice A ya, yaitu harus mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Jadi teman-teman, langkah-langkah dalam memilih materi ini yang pertama harus mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian, serta memilih sumber materi pelajaran. Nah, sedangkan untuk choice yang ada yaitu potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, serta relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat, dan sumber bahan dan alokasi waktu tersebut bukan termasuk dalam langkah-langkah memilih materi tetapi merupakan prinsip dalam memilih materi pembelajaran. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman dari pemaparan ini bahwa jawaban yang tepat yang diminta oleh soal nomor 7 tersebut adalah yang tentu saja choice yang A. Selanjutnya, soal nomor 8, dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP, sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup sekurang-kurangnya apakah A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar atau choice yang E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Nah, choice yang tepat di sini untuk soal nomor 8 adalah yang E ya teman-teman, adalah identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, serta penilaian hasil belajar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Padahal awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah apakah yang A. Kooperatif, B. Project-based learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, atau yang E. Discovery. Nah, jadi untuk soal nomor 9 ini pasti kalian sudah bisa jawab ya teman-teman, karena kan di soal yang sebelumnya tadi sudah pernah dijelaskan. Nah, jadi strategi yang paling tepat digunakan oleh guru dalam kasus tersebut adalah yang B ya teman-teman, yaitu project based learning. Nah, jadi kalau project based learning ini atau biasa juga disingkat PJBL ini merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan itu berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa dalam menyelidiki masalah dalam dunia nyata.
Oke, kita lanjut ke soal terakhir untuk video kali ini ya teman-teman. Jadi untuk kalian jangan lupa untuk cek di playlist, nanti linknya saya simpan di description box ya teman-teman. Di sana kalian bisa mempelajari part 1 sampai part 12 untuk pembahasan kemampuan pedagogik guru, serta ada pula pembahasan soal-soal SKB materi guru PPKN, ada pula guru PGSD, IPS terpadu juga ada ya teman-teman. Jadi kalian tinggal lihat aja di playlistnya nanti. Nah, soal nomor 10. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan. Apakah A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, atau yang E. Logis matematis. Nah, untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman, yaitu naturalis. Nah, jadi pembelajaran di kelas yang mengembangkan kecerdasan naturalis itu adalah yang pertama, jalan-jalan di alam terbuka. Cara ini untuk menguatkan materi yang akan dipelajari untuk semua mata pelajaran. Misalnya saja adalah untuk melukiskan perjuangan pahlawan dan mempelajari pertumbuhan serta cuaca. Yang kedua, melihat keluar jendela adalah mengurangi kebosanan peserta didik di kelas. Metode ini dapat dilakukan oleh guru dengan observasi di luar kelas, melakukan pengamatan, dan mencatat hasilnya. Nah, yang ketiga, eco-study. Strategi ini untuk mengintegrasikan kepedulian peserta didik pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran. Misalnya saja, tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, oke teman-teman, sekian untuk video kali ini dan mohon bantuannya untuk di-subscribe serta like dan komen, dan jangan lupa juga untuk di-share ke semua sosial media yang kalian punya ya teman-teman. Jangan sampai ada teman kalian juga yang sedang persiapan SKB dan membutuhkan video ini. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.